Shalom, selamat pagi. Saat ini waktu sahur, dan waktu sahur saya ingin mengisinya dengan firman Tuhan. Saat ini firman Tuhan saya ambil dalam 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9 dan Yesaya 55. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang salah, melainkan supaya semua orang berbuat dan bertobat. Yesaya ayat 55, Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Terpujilah Yesus Kristus. Nah, saat ini kita diperhadapkan dengan penyebarannya virus corona, dan virus corona ini membuat kita tidak berdaya, dan bisa dikatakan terbengkalai buat orang-orang percaya. Sebab mungkin orang berpikir bahwa kita harus melayani orang secara fisik, secara tatap muka. Ya, memang itu benar. Tetapi dalam keadaan saat ini, virus corona membuat kita tidak dapat bisa berdaya aturan-aturan pemerintah. Tetapi itulah yang kita harus dapat ikuti, sehingga kita tidak dapat diserang oleh virus corona. Nah, dalam pembacaan ini saya ingin menyampaikan bahwa jangan dalam permainan catur, jika seseorang sudah skakmat temannya yang menjadi lawan untuk main, tetapi Tuhan membicarakan kepada kita bahwa skakmat di hadapan Tuhan, skakmat yang manusia katakan, bukan skakmat yang Tuhan inginkan. Maksud dari skakmat dari Tuhan yaitu itulah jalan kita untuk dapat bisa berkarya, memberitakan firman buat orang-orang yang tidak dapat kita jangkau. Kita akan jangkau dengan cara kita, kemampuan kita, dan salah satu caranya melalui teknologi. Nah, mewabahnya virus corona ini membuat kita tidak dapat berdaya. Saya juga merasakan bahwa virus corona ini membuat kita tidak berdaya, apalagi talenta seseorang, karunia seseorang hanya untuk bertemu seseorang atau di depan jemaat, dan ia dapat bisa berkata-kata dengan leluasa. Ada mungkin orang yang nervous, yang tidak sanggup kata-kata di depan kamera saat live streaming. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa COVID-19 ini menjadi waktu Tuhan, sehingga kita, orang-orang yang tidak percaya maupun orang-orang yang percaya, hendak datang padanya. Saya ambil dalam 2 Petrus 3 ayat 9 itu, dan Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, bahwa yang dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 9 itu, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya, Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janji-janji. Jika ia lalai menepati janji, itu ia bukan Tuhan. Tetapi saat ini dia tidak pernah lalai. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, dan banyak orang yang menganggap Tuhan itu selalu lalai untuk dapat mendengar doa, untuk dapat bekerja dengan kuasanya yang sempurna.
Sampai saat ini virus corona tidak dapat bisa dipulihkan, bumi kita tidak dapat dipulihkan. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, maksud Tuhan, apa maksud saya bahwa virus di waktu COVID-19, virus corona ini mewabahnya, maksud saya waktu Tuhan yaitu supaya kita mempergunakan waktu dan biasa kita mengeluh bahwa waktu kita padat dengan pekerjaan, waktu kita padat dengan itu, padat dengan ini. Nah, saat ini waktu yang tepat kita serahkan kepada Tuhan, waktu seutuhnya. Mengapa demikian? Karena kita tidak dapat bisa berbuat apa-apa. Kita harus stay at home. Kita harus tetap di rumah. Nah, rancangan Tuhan seperti yang dikatakan dalam ayat 19 untuk melakukan segala sesuatunya supaya orang berbalik dan bertobat. Sehingga orang berbalik dan bertobat, dan maksud daripada mewabahnya COVID-19 inilah waktu Tuhan sehingga Ia dapat bisa menegur setiap orang, sehingga Ia dapat bisa membuat orang bertobat sehingga tidak binasa. Nah, kita dapat lihat dalam ayat 8 dan 9 Yesaya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita pahami bersama bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kita, maupun waktu Tuhan bukan waktu kita. Jalan-jalan Tuhan bukan jalan kita. Jangan kita berharap bahwa kita sudah berdoa, bangsa kita sudah berdoa untuk musibah yang bangsa kita alami. Nah, yang saya ingin memberitahukan bahwa yang membuat kita dapat bisa takut adalah orang sekitar kita. Mengapa demikian? Bahwa mereka lah yang membuat kita goyah, membuat kita tidak berdaya, sehingga kita tidak dapat bisa berbuat apa-apa dengan ketakutan, sehingga apapun yang kita lakukan tidak dapat bisa kita lakukan dengan begitu baik. Nah, termasuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mengapa demikian? Biarlah kita menjadi salah satu orang yang mengatakan bahwa waktu saat ini mewabahnya COVID-19 coronavirus menjadi waktu Tuhan bagi orang-orang yang ingin datang kepadanya, sehingga orang-orang itu bertobat. Dan mungkin saat ini juga orang bertobat bukan karena Tuhan, memang karena virus corona. Tetapi melalui virus corona, Tuhan mengatakan bahwa biarlah mereka untuk bertobat hingga tidak binasa. Nah, seperti yang dikatakan dalam Filipi 1 ayat 6, Yesus memulai pekerjaannya dengan baik. Nah, setiap pekerjaan dilakukan oleh Allah dengan baik, tidak akan pernah Ia mengakhirinya dengan keburukan. Dalam Filipi 1 ayat 6 itu mengatakan, Yesus melakukan perkaranya dengan baik, Ia juga mengakhiri perkaranya dengan baik. Nah, di dalam antara awal dan akhir yang Ia lakukan dengan baik, di pertengahannya proses kehidupan ini, sehingga Ia membuat kita menjadi orang yang bertobat yang dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 9 itu. Tujuannya apa? Supaya kita tidak binasa. Biarlah kita memahami firman ini. Dan saya ingin memberikan satu kasus dan satu ayat di dalam Ayub 42 ayat 2.
Saya akan bacakan Ayub ayat 40, Ayub pasal 42 ayat 1 dan 2. Nah, ini jawabannya. Kita harus mengerti dan memahami bahwa coronavirus ini menjadi waktu Tuhan untuk kita, sehingga ia merancangkan sesuatu dari awal yang ia rancangkan dengan baik sampai akhirnya. Di antara perancangannya awal dengan yang akhir dengan begitu baik, dalam proses perhubungan antara awal dan akhir itu tertobat. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan sehingga kita tidak binasa. Nah, ini jawabannya. Ayub 42 ayat 1 dan 2. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub mengatakan, Tuhan mampu melakukan segala sesuatu dan rancangannya tidak ada yang gagal. Seperti yang kita renungkan tadi, bahwa Yesus memulai perkaranya yang baik, ia akan mengakhirinya dengan baik. Begitu juga dengan anak-anaknya. Jika Yesus memelihara, membentuk setiap orang, termasuk saya, termasuk saudara, teman-teman sekalian, untuk berada di dunia ini, untuk diperhadapkan dengan coronavirus saat ini, itu bukan berarti bahwa dia tidak mengasihi. Saya bersyukur. Mengapa demikian? Banyak orang mengatakan coronavirus ini membuat semua manusia, membuat bangsa-bangsa yang terkena, setiap orang percaya menjadi pemutus untuk berhubungan kepada Tuhan, bahkan pemutus untuk menjadi orang sosial, pemutus buat orang yang selayaknya kita dapat bisa jumpai, kita tidak dapat bisa jumpai. Apalagi dalam kegerejaan, dalam jemaat rindu untuk berkumpul. Nah, tapi saat ini saya ingin mengatakan bahwa coronavirus itu menjadi waktu Tuhan, maksud Tuhan untuk melakukan semuanya. Sebab sebelumnya terjadi hal ini, Tuhan telah mengetahuinya. Tuhan telah mengetahuinya terlebih dahulu sebelum manusia mengetahui. Sebab ia yang membentuk, ia yang menciptakan, ia yang melakukan segala sesuatu, ia yang telah menulis sebelum dunia dibentuk dan diciptakan. Nah, dalam situasi saat ini, orang berkeluh kesah sehingga menganggap Tuhan itu lalai. Bahkan sampai saat ini, orang yang meninggal, orang yang positif, apapun itu yang berkaitan dengan coronavirus akan meningkat terus-menerus. Pengharapan setiap orang akan menurun, iman setiap orang akan padam. Apa yang kita harapkan dengan waktu saat ini? Yang saya ingin katakan, saat ini bukan waktu untuk menghancurkan, bukan waktu untuk membinasakan, tapi saat ini waktu Tuhan untuk dapat bisa memperdebatkan orang lain melalui situasi kondisi saat ini. Apa tujuannya? Supaya kita tidak binasa. Itu yang dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Bahkan Yesaya 55 ayat 8-9 mengatakan bahwa rancangan kita bukan rancangan Dia, jalan kita bukan jalan Dia. Kita berusaha untuk menyamakan, kita berusaha untuk memikirkan secara logika dengan kepintaran kita yang kita miliki, tetapi tidak mengerti apa maksud Tuhan dari semua ini. Nah, seperti apa yang Alkitab katakan, bahwa memanglah semua ini harus terjadi. Mengapa demikian? Supaya nyata orang yang sungguh-sungguh percaya dengan orang yang kurang percaya. Di hadapan orang-orang biasa, di hadapan orang-orang Kristen yang tidak percaya sungguh-sungguh, di hadapan orang-orang yang tidak ingin memeluk agamanya dengan baik ataupun hanya cukup percaya, pasti ia berkata, bukan seperti itu. Tetapi yang saya ingin katakan, semuanya dibentuk
semuanya diatur oleh Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak dapat mengalami Tuhan tiap hari. Hanya orang itulah yang membuat dirinya tidak merasakan kehadiran Tuhan tiap hari. Kita tidak dapat bisa bergaul kepada setiap orang dengan keadaan seperti ini. Apapun tidak dapat bisa perbuat. Juga bisa dapat memberitakan firman di saat sahur. Saya mempergunakan segala sesuatunya. Saya ingin mengatakan bahwa dalam kesesakan yang manusia pikirkan, yang menurut manusia itu adalah ancaman musibah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus mengambil keuntungan dalam segala sesuatunya. Nah, saya ingin memberi contohkan bahwa kita punya masalah, dan masalah kita itu besar. Menurut kita tidak ada harapan lagi kita hidup dalam dunia. Tapi dalam segala masalah itu, Allah mengambil keuntungan sehingga dalam masalah itu Ia dapat membawa kita untuk bertobat. Apa yang kita alami dalam masalah itu sehingga membuat kita untuk mengerti apapun yang terjadi, apapun yang dialami oleh manusia yang menurut manusia itu ancaman musibah, itu adalah rancangan Tuhan supaya nyata akan membuktikan setiap orang yang percaya dan orang yang kurang percaya. Dan tujuan Tuhan untuk melakukan semua manusia untuk bertobat sehingga tidak binasa, itu yang dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Seperti apa yang saya baca tadi dalam Ayub 42 ayat 2, firman Ayub mengatakan kepada Tuhan atas Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan dirinya dan mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Berani Ayub mengatakan hal itu. Dengan apa? Ayub sudah mengalami siksaan. Ia sudah bisa dicelah oleh orang lain. Teman-temannya tidak mendukungnya. Bahkan istrinya mengatakan, tinggalkan Allahnya. Tapi Ayub percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Bahkan Ayub diangkat lebih tinggi daripada apa yang seharusnya dihidupkan dari pertama. Berkatnya melimpah. Tanpa apa yang ia rasakan, tanpa apa yang ia alami, ia tidak akan dapat bisa merasakan berkat yang melimpah dari Tuhan. Nah, itu Ayub yang sudah merasakan. Nah, saat ini kita belum pernah merasakan, hanya merasakan situasi yang tidak dapat bisa kita yang kita tidak dapat bisa nikmati. Tapi apa yang terjadi? Manusia tidak pernah mengecap syukur. Dengan apa yang terjadi, inilah waktu yang dipilih Tuhan, sehingga setiap orang berhak untuk datang kepadanya. Memang setiap waktu, setiap orang berhak untuk datang. Tetapi saat ini, coronavirus yang menggoncangkan dunia, bangsa kita Indonesia, akan membuat setiap orang bertobat. Tujuannya sehingga orang tidak binasa. Kita mengerti.
Jadilah pelaku firman dalam kondisi situasi seperti ini. Inilah waktu yang tepat. Tuhan Yesus memberkati.